informasinya suara gitu ya. Saya sekarang sedang menyampaikan informasi berupa suara. Suara saya ini adalah berupa analog gitu ya. Nanti sama perangkat kita, sama laptop saya, itu ada proses yang namanya analog to digital converter. Dan di laptop teman-teman, di perangkat teman-teman, itu namanya digital to analog converter. Ya, nah nanti kalau teman-teman ngomong feedback ke saya gitu, nah di perangkat teman-teman itu analog to digital converter, di perangkat saya digital to analog converter. Ya, nah di sini fungsinya adalah karena perangkat kita berupa perangkat digital ya, jadi suara saya harus dikonversi dulu nih ke digital gitu ya, supaya ke bit 101010 supaya nanti bisa diolah ya. Nah, untuk melakukan konversi dari analog ke digital terdapat beberapa cara, ada 3 yaitu pulse code modulation ya, delta modulation dan differential PCM. Ya, tapi yang sering kita gunakan itu adalah PCM karena di sini sifatnya moderat, artinya dia di tengah-tengah gitu ya, sifatnya antara delta dan diferensial. Ya, jadi perangkat yang banyak sekarang digunakan itu adalah PCM. Oke. Nah, ini prosesnya kalau misalkan di perangkat saya analog to digital converter, di sini ada filter dulu ya, dia akan menapis frekuensi yang rendah. Ada nanti sampling, perangkatnya sampler, proses quantizing, perangkatnya quantizer, dan encoding, perangkatnya encoder. Ya, setelah itu sinyal PCM. Ini di sisi pengirim. Nah, di sisi penerima kebalikan dari sisi pengirim. Ada decoder ya, decoding dia mengembalikan kode-kode yang telah kita kodekan. Di sini ada filter. Ya, filter ini dia akan merekonstruksi hasil dari quantizer dan sampler. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita. Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses analog to digital converter ya. Untuk prosesnya sendiri ada sampling, quantizing dan coding ya. Nah, ini kalau kita lihat di perangkat ADC nanti ada sinyal suara saya berupa analog. Nah, di sini ada sampler ya, sampling dan coding. Ada di sini ada switch. Ya, switch ini nanti akan memberikan bit berupa bit-bit ya. Di sini ada kapasitor. Nah, setelah itu dia akan hasilnya seperti ini. Dia akan menghold ya amplitude ya karena di sumbu Y di sini adalah berupa volt tegangannya, sementara nanti di sumbu X ini adalah T-nya, time-nya ya karena di sini masih berupa analog. Nah, setelah itu di sini ada quantizing, ada encoding. Nah, hasil encoding ini berupa bit-bit, bit 1, bit 0, bit 1, bit 0 ya. Nah, banyaknya bit hasil ini tergantung nanti quantizingnya mau berapa. Ya, ini untuk proses encoding. Kita bahas satu-satu. Nah, ini sampling ya. Nah, sampling sinyal kita sudah bahas bahwa sinyal kita bisa kita mainkan dalam domain waktu dan domain frekuensi. Ya, kenapa sinyalnya lebih mudah kita dalam domain frekuensi? Karena dalam domain frekuensi kita langsung mengalihkan bit 101010 itu lebih mudah kalau dibandingkan kita harus mengalihkan sinyal yang dalam berupa analog. Karena sinyal analog itu ada dalam rentang waktu T, jadi dia ada setengah, minus setengah, seperempat, minus seperempat. Itu akan lebih sulit kita melakukan operasi matematis kalau dibandingkan kita berupa bit 01011010. Ya, kalau misalkan sinyal kita non polar ya 10 ya 1 kali 0 ya 0 gitu ya. Kalau nanti polar 1 kali min 1 min 1. Tergantung nanti bitnya mau polar atau non polar. Ya, lebih mudah kita mengalihkan bit 101010 dibandingkan dengan yang berupa analog. Ya. Oke, ini nanti ngomongnya discrete ya. Jadi discrete, setelah discrete kita membicarakan digital. Oke, ini sampling ya. Proses sampling ini sinyal analog. Anggaplah sinyal analog saya itu berupa sinyal GT gitu ya. GT. Nah, nanti di sini dalam ini udah kita sampling nih. Ya, kita sampling dia, kita jadikan discrete jadi analog. Teman-teman rubah discrete dulu sebelum nanti ke digital. Rubah discrete. Nah, discrete di sini ada yang namanya sampling rate. Sampling rate ini satu per frekuensi sampling. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini proses sampling. Nah, selanjutnya sinyal ini yang tadi berupa analog ya. Nanti teman-teman kalau misalkan di persamaan sinyal waktu kontinu, bentar ya. Oke, nah misalkan teman-teman nanti dalam
sinyal waktu kontinu, teman-teman rubah ke discrete. Nah, prosesnya T ini teman-teman ganti dengan integer N dikali TS ya, kalau nanti teman-teman bahas persamaan sinyal waktu kontinu ya. Sinyal kontinu kita bisa kita rubah dalam bentuk discrete dengan cara T-nya kita rubah menjadi NTS. NTS ini adalah integernya kita kalikan dengan periode sampling. Ya, jadi N itu integer dari 0 plus minus 1 sampai plus minus tak hingga. Oke, nah ini untuk samplingnya. Nah ini nanti untuk proses penyamplingan. Ya, nah sinyalnya ini teman-teman bisa rubah ke dalam bentuk Fourier. Ya, transform dia ke dalam bentuk Fourier. Kita udah bahas Fourier, di mana nanti untuk pakai Fourier itu adalah sigma. Karena di sini dia sinyalnya berupa diskrit, jadi sigma. Oke ya, laptop saya ngeload. Ya, oke. Ini sigma sinyalnya ya, NTS T-nya ganti dengan NTS eksponensial pangkat min J 2pi, N ini integer frekuensi dikali dengan periode sampling. Ya, ini nanti untuk domain frekuensinya. Ya, oke. Nah, di sini saya lanjut. Nah, nanti untuk frekuensi sampling ya, itu akan sama dengan 2 kali dari bandwidth informasi. W ini adalah bandwidth informasinya. Ya, oke, ini untuk proses sampling. Nah, yang teman-teman ingat di sini adalah rate ya, rate Enquist. Dalam sampling itu ada yang namanya rumus Enquist. Ya, rumus Enquist itu adalah di mana di sini untuk ini ya, untuk frekuensi sampling ya, untuk frekuensi samplingnya itu harus lebih besar dari 2 kali frekuensi informasi. Ya, nah ini nanti untuk Enquist rate untuk menghindari efek aliasing. Ya, jadi di sampling itu tidak boleh yang namanya aliasing. Aliasing itu sinyalnya tumpang tindih. Jadi untuk menghindari ini, teman-teman frekuensi samplingnya itu harus lebih besar sama dari 2 kali frekuensi informasi. Nah, ini dia. Ya, jadi ada efek aliasing namanya. Ya, nah, nanti kalau ada di ujian aliasing, ya teman-teman bikin aja samplingnya itu harus lebih besar sama dari 2 kali frekuensi informasi. Ya, nah kalau misalkan frekuensi samplingnya sama dengan 2 kali frekuensi informasi, teman-teman lihat di sini, ini sinyal kita dalam domain frekuensi. Di sini sinyalnya rapat ya. Nah ini nggak boleh. Harusnya di sini harus ada guard band-nya, band penjaga namanya. Ya kalau tidak dia akan saling interferensi kalau rapat seperti ini. Ini nggak boleh. Nah ini nggak boleh juga ini. Ini aliasing, sinyalnya tumpang tindih. Ya ini yang namanya aliasing. Ya, jadi sinyal satu dia menindih sinyal selanjutnya, ini nggak boleh. Ini akan banyak sinyal yang error. Ya, ini kalau misalkan samplingnya kecil dari 2 kali frekuensi informasi. Nah, yang boleh itu adalah samplingnya itu harus lebih besar sama dengan lebih besar dari 2 kali frekuensi informasi. Ya, jadi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada? Tidak ada. Oke, saya lanjut ke kuantisasi. Ini kuantisasi, proses setelah sampling. Nah, di kuantisasi, teman-teman di sini memberikan level yang namanya level amplitude. Ya, di sini ada namanya step size atau kuantum. Di sini kita memberikan level amplitude kepada sinyal yang kita udah sampel. Ya, nah di sini ada namanya jumlah level kuantisasi, di mana M itu nanti jumlah levelnya itu 2 pangkat N. N ini adalah bitnya. Ya, jadi bit hasil codingan kita itu nanti N-nya ini. Ya, itu kuantisasi. Nah, kuantisasi ada 2, nanti tergantung perangkatnya. Teman-teman bisa menggunakan uniform atau non-uniform. Boleh, dua-duanya boleh digunakan. Ya. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan? Oke, saya lanjut dulu kalau tidak ada. Nah, di kuantisasi ada yang namanya resolusi. Resolusi ini adalah perubahan terkecil ya yang terjadi dalam sinyal analog kita. Nah, di sini biasanya ada yang menghasilkan delta V namanya. Delta V ini adalah resolusinya. Nah, delta V ini biasanya teman-teman lihat di hasil codingannya. Ya, teman-teman bisa lihat di hasil codingannya. Contohnya adalah yang ini, saya udah berikan contoh. Nah, ini misalkan ada analog to digital converter saya, dia 8 bit, bitnya 0 sampai 7, maka N kecilnya di sini dia berarti 8 ya, 2 pangkat 3. Nah, misalkan tegangannya adalah 0 sampai 5 volt. Ya, 0 sampai 5 volt, kalau kita konversi dia ke dalam milivolt, maka dia adalah 0 sampai 5000.
Ya, karena kemungkinan hasilnya itu adalah 255 ya, 2 pangkat 8, 0 sampai 255. Nah, maka untuk resolusinya, teman-teman bisa bagi 5.000 kita bagikan dengan 255. Jadi hasilnya itu adalah resolusinya 20 milivolt per step-nya. Itu maksudnya resolusi. Jadi level dari si amplitude yang kita berikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, ini nanti untuk error kuantisasi. Nah, ini jenis-jenisnya nanti ya. Teman-teman bisa baca. Saya lanjut ke yang sini, pengkodean ya. Nah, untuk pengkodean setelah kuantisasi, teman-teman bisa melakukan kode hasil codingannya. Ya, nah ini tergantung nanti nih teman-teman mau ngasih berapa code word-nya. Nah, di sini untuk code word-nya itu adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Nah, ini contohnya, ini sinyal analog kita sudah kita sampel, ya, sudah kita sampling dia. Nah, misalkan teman-teman memberikan 2 pangkat N. Nah, ini teman-teman berikan level tegangan nih, ini kuantisasi. Ya, yang pertama yang hasil yang sampler ini teman-teman kasih misalkan ini 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt misalnya ya. Ini misalkan 1 volt. Setelah itu yang untuk samplingan yang 2 sampling ini teman-teman berikan 2 volt, yang 1 sampling ini teman-teman berikan 3 volt gitu ya dan seterusnya. Ini proses dari kuantisasi. Setelah itu teman-teman coding dia. Ya, setelah di coding, nah hasil yang ini yang 2 sampleran ini teman-teman berikan hanya 1 codingan saja. Ya, yang ini juga teman-teman berikan 1 codingan saja. Ya, karena di sini teman menginginkan hanya 4 ya outputnya, 4 berarti 2 bit, 2 pangkat 2, 4, 0 sampai 3. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini untuk sinyal yang pertama. Kalau misalkan kita menginginkan 4 output, 2 pangkat 2. Jadi 00, 01, 10, 11. Jadi ini ada proses sampling, kuantisasi, dan coding. Nah, bagaimana kalau 3 bit? Nah, ini 3 bit. Ya, 3 bit berarti kan 2 pangkat 3, 8 ya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 sampai 7. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menginginkan 8 outputnya, maka bitnya 3, 2 pangkat 3, jadi 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Ini kalau 3 bit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Semakin banyak samplingannya, maka output bitnya juga akan semakin besar, semakin bagus hasilnya. Karena bit yang kita kirimkan semakin banyak. Ibu izin tanya, Bu. Ya. Saya masih bingung supaya gambar grafiknya ini, Bu. Oke, grafiknya yang ini, sini. Iya, Bu. Oke. Ini kan udah langsung hasil dari sampling kita quantizing ya, quantizingnya di sini nggak ada ya, langsung coding ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini, yang 2 saja contohnya. Ya, nah ini analognya saya sampling. Nah ini teman-teman bisa berbeda tiap perangkat ya, bisa semakin rapat gitu ya codingannya ya, samplingnya semakin rapat. Nah dari teman-teman rubah ke discrete, di sampling, kita berikan dia level tegangan. Ya, level tegangannya berarti yang ini ya. Misalkan contohnya ini level tegangannya ini, contohnya. Lalu ini level tegangannya ini. Misalkan seperti itu. Nah, untuk bit yang ini teman-teman berikan sama level tegangannya. Jadi dalam proses kuantisasi itu kita memberikan level tegangan namanya. Supaya sinyal berbentuk diskrit ini bisa kita konversi menjadi sinyal digital. Ya, jadi berupa analog, kita sampler, habis itu kita berikan level tegangan. Ya, ini kan sama nih. Yang 10 anggap ini 2 volt ya. Yang 10 anggap ini 2 volt, ini kan sama nih level tegangannya. Ya, yang ini 3 volt, 11 kan sama 1 ya. Ya, ini tegangannya 2 volt ya. Nah, karena di sini kita menginginkan 4 output, ya 4 output, maka teman-teman bisa 4 output itu 2 pangkat 2 ya, berarti 2 bit. Ya, 2 bit. Ini kan satu sinyal ya. Ini satu sinyal, ya berarti 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan ini. Ya, berarti untuk gambar yang ini output kita adalah yang di sebelah kanan. Jadi ini adalah 00 yang pertama, setelah itu 01, 10 dan 11. Ya, karena kita menginginkan hanya 4 outputnya 2 bit, 2 bit. Jadi 0, 1, 2, 3.
Paham? Baik Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya. Oke. Ini untuk codingan. Nah, ini sampai K selanjutnya prosesnya sama. Jadi kalau misalkan 16 ya maka makin rapat ya sinyalnya. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Bentar ya. Oke, nah. Materi selanjutnya itu adalah flexing. Oke, bentar. Oke, sudah multiplex. Multiplexing. Nah, untuk multiplexing, kalau teman-teman modulasi, ya modulasi itu terjadi di layar physical layer. Kalau teman-teman ingat 7 layer OSI ya, physical layer, data link, network, transport, sesi, presentasi, aplikasi. Nah, kalau misalkan anak modulasi ADC itu di layer 1, physical layer, nah ini ada yang namanya multiplexing. Ya, jadi multiplexing itu terjadi di layer 4, di layer transport. Ya, jangan lupa ya. Nah, layer multiplexing itu terjadi di layer transport, di mana fungsinya di sini adalah alatnya multiplexer ya. Fungsinya di sini adalah kita mengirimkan beberapa sinyal informasi kita dalam satu kanal informasi. Ya, jadi beberapa sinyal informasi dengan ada N input, teman-teman MUX dia multiplex. Setelah itu kita kirimkan dalam satu kanal, satu link. Jadi satu link ini ada berapa kanal? Ya, nah kalau misalkan di pengirim di laptop saya itu ada multiplexer, di laptop teman-teman ada yang namanya demultiplexer. Ya, oke, ini proses selanjutnya setelah proses modulasi ya. Setelah teman-teman di layar 2 kasih MAC address gitu ya, layar 3 dikasih dengan tambahin lagi bit, pilot dan selanjutnya gitu ya. Nah, maka untuk di layar 4-nya transport kita masukkan dia ke multiplexing. Kita MUX dia. Nah, untuk proses MUX itu sendiri ada frekuensi division multiplexing atau FDM, ada time division multiplexing atau TDM. Nah, untuk FDM ini biasanya digunakan di radio atau TV. Ya, untuk FDM itu frekuensinya yang berbeda-beda ya. Kalau TDM berarti waktunya yang berbeda-beda. Nah, sementara untuk sekarang ini kita menggunakan TDM. Ya, jadi TDM itu multiplexing digital voice pakai TDM kita. Oke, dari dua perbedaan ini ada yang mau ditanyakan, FDM dan TDM? Saya lanjut. Oke, kita bahas dulu TDM ya. Nah, TDM, Time Division Multiplexing, di sini kita mengirimkan beberapa informasi dalam satu kanal, di mana time slotnya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda untuk setiap sinyal informasi. Ya, nah ini ada clock-nya, jadi di sini ada yang namanya clock. Clock ini nanti akan men-switch setiap sinyal informasi tergantung dari time slot-nya. Ini untuk TDM. Ya, nah sekarang di dunia ya, TDM, PCM ya, TDM PCM itu ada dua ya, PCM 24 dan PCM 30. Ya, jadi PCM itu ada di dalam TDM. Ya, jadi PCM itu ada 24 dan 30. Nah, untuk 24 itu Amerika punya, ya untuk 30 itu Eropa punya. Nah, Indonesia karena ngadop Eropa, dia pakai PCM 30, pakai PCM yang 30. Ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan bekerja di bagian transmisi, ya untuk PCM 30 kita membicarakan I1 namanya, E1 ya. E1 ini I1. Kalau nanti bekerja di bagian transmisi E1 I1 gitu ya. Nah, ini E1. Ya, satu I1 itu adalah 2,048 megabit per second. Jadi berapa link nih? Linknya satu I1 saja misalkan gitu ya. Nah, maka itu kapasitasnya 2,048 megabit per second. Nah, kalau misalkan dia PCM 24, di sini kita menamakannya T1, T1. T1 itu 1,544 megabit per second. Ya, ini jangan lupa ya, sampai bekerja nanti insya Allah ini kepake. Ya, oke, ini untuk TDM PCM. Ya, nah kita bahas dulu untuk PCM 30 yang kita pakai, yang Indonesia pakai. Nah, untuk PCM di sini ada terdiri, oke, saya ubah dulu. Nah, di sini satu frame per detiknya itu ada 8.000. Ya, 8.000 frame per detik. Ada 32 time slot.
Nah, nanti untuk satu time slot itu synchronize, yaitu time slot 0, ya. Untuk satu untuk signaling, yaitu 16. 30 time slot yang lainnya itu untuk kanal suara. Ya, time slotnya 1 sampai 15 dan 17 sampai 31. Ya, satu time slotnya itu 8 bit sampel. Jangan lupa. Oke, ini dia gambarnya. Sinkronisasinya bit 0, ya, 16-nya untuk signaling, sisanya ini adalah untuk kanal suara. Ini untuk PCM 30. Ya. Nah, satu lagi untuk PCM 24. PCM 24 berarti dia ada 24 time slot. Ya. Oke, ini untuk PCM 24 yang digunakan di Amerika. Ya, oke, ini dia untuk yang PCM 24. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk yang FDM, ya. FDM berarti frekuensinya yang berbeda-beda, ya. Oke, ini nanti untuk transmitter si FDM, ya. Ini untuk resep. Ya, di sini sinyalnya di sum, ya. Jadi sinyalnya di sum, setelah itu baru ditransmisikan. Ini untuk FDM. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini materi kita analog to digital converter. Nah, ini nanti contoh soal teman-teman sudah saya tambahkan. Ini materi UAS tahun lalu saya tambahkan. Nanti tolong teman-teman pelajari ya. Ini sudah saya kasih jawabannya juga. Ya, nanti UAS kita nggak akan jauh-jauh dari sini soalnya. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nih? Kita lanjut materi selanjutnya. Belum ada ya? Oke, saya lanjut ke materi probabilitas error ya. Oke, materi kita untuk minggu lalu itu ADC sama yang ini ya, konsep probabilitas error. Nah, untuk konsep probabilitas error, saya sharing dulu. Oke, sudah ada? Sudah ya? Nah, teman-teman, karena untuk modulasi digital ya, kita akan bahas modulasi digital. Nah, di sini untuk performansi dari sistem modulasi digital, kita menggunakan yang namanya probabilitas error. Ya, baik itu bit atau simbol. Ya, kalau misalkan kemarin itu untuk di sini ya. Kalau misalkan untuk komunikasi analog ya, performansi dari sinyalnya itu sistemnya kita menggunakan sinyal to noise ratio. Jadi kalau misalnya SNR itu berarti masih analog. Sorry. Ya. Nah, kalau misalkan dia sudah berupa digital, kita menggunakan di sini, clue-nya di sini. Ya, kalau misalkan sudah digital, maka kita untuk performansi sinyalnya itu sistemnya kita bisa menggunakan yang namanya ya, kita bisa menggunakan di sini yang namanya probability of error. Hati-hati nanti ya di soal ada probability of error atau PE ya, atau probability of bit error atau PB ya, bit berarti B, atau probability of symbol error atau PS. Kalau PS nanti simbol, kalau B nanti bit, E itu berarti error system, keseluruhan sistem. Hati-hati ya, karena nanti untuk satu simbol bisa berapa bit. Nah, ini per bitnya, ini per simbolnya, ini untuk sistemnya. Ya, nah untuk materi ini saya tidak memberikan contoh soal karena nanti contoh soalnya masuk ke materi amplitude keying, frequency keying, dan passive keying. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Jadi perbedaan antara kinerja dari analog dan digital terletak pada bab yang ini. Ya, ada pertanyaan dulu? Ini biasanya di sidang tugas akhir kalau ngambil transmisi suka ditanyakan ya, bedanya performansi analog dan digital apa gitu ya. Nah, teman-teman langsung jawab ini saja. Ya, kalau analog Pak Bu gitu ya, kita mau mencari sinyal to noise ratio, kita lihat sinyal to noise ratio-nya. Tapi kalau digital biasanya kita melihat probability of error atau bit bar ya, bit error rate. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut? Belum ya. Nah, ini untuk rumusnya ya, persamaannya. Kalau misalkan di analog kita melihat besaran perbandingan antara daya sinyal yang kita terima dengan noise yang ada.
Nah, maka untuk digital, teman-teman di sini menggunakan energi bit per noise. Ya, jadi figure of merit-nya kita EB per N0. Ya, oke, di sini teman-teman untuk EB per N0-nya itu akan sama juga dengan sinyal to noise ratio, kita kalikan dengan bandwidth sinyal informasinya, kita bagi dengan bit rate-nya. Ini rumusnya. Jadi untuk energi bit per noise itu akan ketergantungan ya. Jadi rumusnya tergantung juga dengan sinyal to noise ratio-nya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Saya lanjut ke PE. Oke, tidak ada ya. Saya lanjut. Oke, ini probability of error ya. Nah, di sini ada dua jenis probability of error ya, probabilitas error. Yang pertama itu kalau misalkan ini ya, probability of bit error atau bit error probability. Kalau misalkan sinyalnya antipodal tidak tegak lurus ya atau ortogonal atau saling tegak lurus ya. Nah, ini untuk PB-nya untuk probabilitas bit error-nya teman-teman bisa menggunakan dibagi dengan noise-nya. Ini spektral daya ya. Nah, atau setengah dari error function. RFC ini error function akar dari E bit dibagi dengan N0-nya. Spektral daya noise-nya. Ya. Nah, ini nanti untuk probability simbol error nanti tergantung dia apakah binari, kuadratur ya, apa 8, apa 16, 32 dan seterusnya. Kalau binari berarti kan satu simbol, satu bit misalkan gitu ya. Kuadratur satu simbol, 2 bit dan seterusnya. Oke, nah di sini teman-teman ada key ya, key ya, key akar gitu ya. Nah untuk probability of error yang ini teman-teman bisa langsung melihat tabel saja. Kalau misalkan ada soal seperti ini kita bisa dibantu dengan tabel. Ya ini enaknya digital. Ya, nah misalkan key x ya, akar key x tadi misalkan key x-nya teman-teman dapatkan nih misalkan akar EB per N0-nya teman-teman dapatkan 1,6 misalkan. Ya, maka untuk hasil PB-nya Q-nya itu adalah 0,054799. Langsung baca ke tabelnya saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi hal yang terpenting nanti di modifikasi digital Q-nya ini ya, tabel Q kita yang ini. Oke, bisa bacanya tabel? Oke, ada pertanyaan untuk baca tabel? Nanti jangan sampai bingung nih baca tabel nih. Tidak ada ya? Oke. Nah, kalau tidak ada saya masuk ke sini. Oke, nah ini ya. Nah, untuk deteksi sinyal binar ya, karena dia 1010 kalau untuk non polar dan 1-1 ya untuk yang polar. Nah, di sini ada yang namanya kesalahan deteksi bit ya. Nah, di sini untuk kesalahan deteksi bit saya langsung ke sini. Nah, ya di sini. Oke. Nah, misalkan di sini teman-teman yang kita kirimkan bit 1 gitu ya. Tapi yang diterima bit 0 kayak gitu ya. Nah, maka teman-teman di sini bisa menggunakan yang namanya conditional probability density function. Ya, ini di mata kuliah probabilitas dan statistiknya teman-teman langsung gunakan rumus yang ini. Ya, nanti ada nilai varian ya. Jadi untuk ini PDF-nya ya, probability density function conditional kalau misalkan kita kirimkan bit 1 yang kita terima bit 0 atau sebaliknya gitu, bisa menggunakan rumus 1 per ini nilai min-nya akar 2pi eksponensial min setengah ya, Z ini nanti ada pengaruh min dan varian di sini nilai A1 ini bitnya ya dibagi dengan varian dikuadratkan. Ya ini untuk nanti kondisional PDF. Pakai rumus yang ini. Ya, oke, nanti untuk contoh soalnya ada di materi selanjutnya. Ya, oke, ini untuk materi kita. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silakan. Belum ada. Oke, jadi ini materi kita selesai nih kalau tidak ada pertanyaan. Oke, untuk materi ini saya nggak berikan contoh soal ya. Oke.
materi. Teman-teman mau dilanjut nggak materi yang untuk minggu ke-11? Boleh, Bu. Boleh ya? Ya, oke, kita lanjut ya. Ada sedikit materi. Oke. Oke, kita lanjut materi ya untuk minggu ke-11. Oke, sudah ada materi ya di monitor? Ya, oke, nah kita bahas transmisi digital passband. Nah, ini teman-teman materi kita ini untuk 3 kali pertemuan ya. Nah, kita bahas dulu transmisi digital passband. Nah, capaian pembelajarannya di sini teman-teman memahami modulasi digital baseband dan passband ya, serta mengetahui perbedaannya. Setelah itu mengetahui beberapa contoh modulasi baseband. Ini kita bahas hari ini. Baseband ya, baseband saja kita bahas. Untuk 2 minggu selanjutnya kita bahas passband. Ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, baseband signaling atau line coding. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah blok sinyal komunikasi digital kalau teman-teman ingat. Ya. Nah, di mana di sini ada sumber informasi suara saya. Setelah itu dia akan dikasih source code, ya, akan dienkripsi, ada kanal code, ada line code, ada modulasi, ada transmisi, line transmisi, udara atau kabel. Ya, setelah itu di sini pengirim kebalikan dari penerima. Nah, ada dua teknik signaling nanti yang kita gunakan, ada baseband, ada passband. Ya, kalau baseband, teman-teman, hanya sampai line coding saja. Line coding saja. Ya. Nah, kalau misalkan dia passband, setelah line code, teman-teman modulasi. Bedanya di situ. Ya, kalau baseband, perbedaannya dengan passband, baseband hanya sampai line code saja. Ya, kalau passband, kita menyertakan modulasi setelah line code. Paham sampai di sini perbedaannya baseband dan passband? Paham ya, nanti kalau pas sidang ditanya bisa jawab ya. Oke, nah ini line code. Nah, ini sudah saya berikan ya. Jadi sistem yang hanya menggunakan line code tanpa menggunakan modulasi, ya itu disebut dengan sistem transmisi pita dasar atau baseband transmission system. Sementara untuk sistem transmisi, ya passband atau band pass ya itu menambahkan modulasi di proses transmisinya. Oke, nah kita bahas dulu. Ini dia proses line code contohnya. Ya, ini biner kita binary bit ya, hasil dari kanal code. Setelah itu teman-teman masukkan encoder ya, encoder kita codingkan. Nah, ini kita berikan line code. Contohnya 10, 01 ya, ini berupa digital, ini analognya. Kita lihat satu-satu ya. Nah, untuk line code itu ada 3. Ada unipolar, ada polar, ada bipolar. Ya, unipolar, oke kita lihat satu-satu nanti ya. Unipolar hanya satu jenisnya. Polar ada non-return to zero, ada return to zero, ada Manchester, ada differential Manchester. Ya, kalau bipolar nanti ada AMI dan HDB3. Ya, kita lihat satu-satu. Nah, ini kesimpulan ya dari semuanya, kita lihat satu-satu. Ini unipolar. Unipolar itu artinya ini ya. Di sini teman-teman unipolar artinya hanya ada satu tegangan, hanya ada satu plus volt dan nol, plus volt dan nol volt. Di sini ya, untuk kode unipolar menggunakan hanya satu non-zero dan satu zero level tegangan. Ya, untuk bit 0 itu 0 volt, bit 1 itu plus volt. Ini unipolar. Plus volt dan 0 volt. Nolnya di 0 voltnya di untuk bit 0 dan plus voltnya untuk bit 1. Ya. Oke, ini untuk unipolar. Hanya ada plus volt dan 0. Oke, kalau untuk polar, polar itu ada 4 tadi ya. Yang pertama non-return to zero. Nah, untuk non-return to zero ada 2 jenisnya, ada level non-return to zero dan inverse non-return to zero. Oke, untuk level non-return to zero, bit 0 ya, itu dinyatakan dalam tegangan positif.
dan bit 1 dalam tegangan negatif. Ya, nah kebalikan dari inverse-nya ya. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Oke, ini untuk level, sorry, ini untuk level, bit 0-nya plus, bit 1-nya minus. Nah, inverse berarti kebalikannya. Ya, ini non return to zero, tidak kembali ke zero, ke 0. Ya. Nah, bagaimana kalau return to zero? Nah, ini return to zero. Untuk return to zero, setengah levelnya ini dia akan kembali ke 0. Ya, tadi 0 itu negatif, ya. Contohkan 0-nya negatif. Dia akan kembali ke 0. Bit 1 dia setengahnya balik lagi ke 0 dan seterusnya. Ini return to zero, kembali ke 0. Ya, misalkan 1 ini ya, periode samplingnya itu adalah 1 detik misalkan, maka setengah detiknya itu untuk bitnya, setengah lagi dia akan untuk bit 0. Ya, dia akan kembali ke level 0. Oke, bisa bedakan mana non return to zero dan return to zero? Bisa? Bisa. Oke, good. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada Manchester ya. Nah, Manchester ini, untuk Manchester itu clue-nya adalah yang ini. Ya, untuk logika 0, teman-teman lihat, untuk logika 0 di sini transisi nih dari positif ke negatif. Ini Manchester. Ya, sementara untuk bit 1, logika 1 dia transisi dari negatif ke positif. Ya, ini untuk Manchester. Ya. Nah, sementara untuk diferensial Manchester, nah di sini clue-nya. Ya. Kalau misalkan logika 0 jika terjadi transisi, ya. Kalau bit 1 jika tidak ada transisi. Ya, ini untuk diferensial Manchester. Oke, selanjutnya kita bahas bipolar ya. Untuk bipolar berarti ada bipolar ya, bipolar berarti ada AMI nanti sama HDB3. AMI itu alternate mode inversion. Nah, teman-teman clue-nya di sini ya. Untuk tegangan 0 itu direpresentasikan sebagai bit 0 ya. Untuk bit 1 itu positif tapi dia berselang-seling. Kalau misalkan bit 1 yang pertama itu plus, maka satu selanjutnya minus, setelah itu plus, setelah itu minus. Ini untuk AMI. Ya, paham ya? Nah, setelah itu untuk yang HDB3 ya. Nah, ini untuk HDB3 ini digunakan biasanya di Eropa dan Jepang. Nah, clue-nya di sini teman-teman. Jika jumlah sinyal tidak 0, ya, tidak nolnya berarti 1, bit 1 ya. Kalau misalkan jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir yang ini dia ganjil, maka teman-teman konversi sinyalnya menjadi 000V. Ini kan bit satunya ganjil nih, maka ubah dia menjadi sinyal 000 ini menjadi 00V. Nah, sementara kalau misalkan dia genap, berubah menjadi B00V. Ya, ini sinyalnya 11 genap ya, bit satunya ubah dia menjadi B00V, B00V. Ini untuk HDB3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini untuk line code. Ada pertanyaan, Dek? Apakah cukup jelas? Oke, tidak ada. Saya lanjut. Ya, oke, ini untuk power spectral density, sinyal polar dan bipolar ya, teman-teman. Di sini ada rumus autokorelasi. Untuk autokorelasinya, untuk sinyal polar itu N-nya sama dengan 0, untuk N-nya besar sama dengan 1. Sementara untuk sinyal bipolar ya, untuk autokorelasi sinyal R0-nya setengah ya. Sementara nanti untuk sinyal R1-nya dia akan min seperempat. Ini untuk power spectral density sinyal polar dan bipolar. Ya, nah ini perbedaan dari beberapa jenis line code ya, power spectral density-nya. Oke, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada?
Tidak ada? Oke, nah kita bahas sedikit tentang modulasi digital. Kita sampai di sini ya. Sampai sini saja kita. Ini nanti kita minggu besok. Ya, kita bahas sampai sini. Nah, ini teknik modulasi digital. Oke, nah tadi kalau sudah membicarakan modulasi digital, maka ini sudah masuk passband. Ya, karena kita menambahkan modulasi setelah proses line code-nya. Nah, sama halnya dengan modulasi analog, di modulasi digital pembawanya juga kita bisa rubah amplitude-nya, frekuensinya, dan fasanya. Ya, kalau amplitude-nya kita rubah, maka amplitude shift keying. Kalau fasanya yang kita rubah, maka fase shift keying. Kalau frekuensinya yang kita rubah, maka dia akan frekuensi shift keying. Ya, ini untuk modulasi digital. Nah, untuk sinyal pembawa, pembawanya masih berupa analog ya. Untuk pembawa ada amplitude carrier ya, cos 2pi frekuensi carrier tambah dengan fasanya. Nah, untuk amplitude carrier, teman-teman bisa menggunakan persamaan akar 2 dibagi dengan periode bitnya atau durasi bit. Nah, maka persamaan yang di atas, yang ini teman-teman bisa rubah menjadi akar 2 dibagi dengan periode bit atau TB-nya, cos 2pi frekuensi carrier T ditambah dengan pasanya. Oke, ini untuk jenis dari yang tadi kita bahas, amplitude shift keying, fase shift keying, dan frekuensi shift keying. Nah, ini amplitude-nya yang berbeda, ini fasanya yang berbeda, ini frekuensinya yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi yang ini, Mas Ben? Oke, saya lanjut ya. Ya, nah anggap ini sinyal kita ya. Kalau teman-teman menemui BK, AK gitu ya. Nah, ini berarti sudah bentuk diskrit ya, sinyalnya tidak analog tapi diskrit. Jadi ini sinyal diskrit biner ya, BK, AK. Nah, ini nanti adalah sinyal hasil modulasi ST. Ini berarti sudah dalam bentuk domain waktu ya, ST. Nah, untuk outputnya ini ST ya, ada XT, ST itu hasil modulasi, ini kanalnya ada XT. Maka untuk sinyal ST, teman-teman itu adalah sinyal informasi, kita kalikan dengan frekuensi carrier-nya. Ya, maka untuk sinyal ST itu adalah sinyal informasi BT, kita kalikan dengan akar 2 dibagi periode bit cos 2pi frekuensi carrier T, kita kalikan dengan fasanya. Nah, teman-teman di sini ada clue-nya nih. Jadi untuk frekuensi carrier-nya itu harus lebih besar ya daripada bandwidth sinyal informasi. Jadi carrier-nya harus lebih besar dari bandwidth-nya. Jangan lupa. Ya, nah sehingga ini untuk nanti rumus energi bitnya ya, karena yang kita gunakan nanti adalah energi bit dibagi dengan spectral noise-nya. Ya, jadi untuk sinyal passband, energi bitnya itu adalah yang ini teman-teman gunakan ya, 1 dibagi dengan periode bit ya, integral dari nilai mutlak kuadrat BT itu adalah sinyal informasinya kita, kali DT ya, itu batasnya 0 sampai periode bit. Ini untuk energi bitnya. Ya, tapi di soal itu biasanya energi bitnya sudah diberikan, sudah given biasanya di soal. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mengintegralkan sinyal informasinya. Ya, oke. Nah ini untuk energinya. Nah ini untuk modulasi digital MRI. Ya, untuk modulasi digital nanti jumlah sinyal itu M besar, ya MRI ya, misalkan 8, 16, 32, 256 gitu ya. Nah, itu adalah 2 pangkat M kecil. M kecil ini adalah jumlah bitnya nanti. Ya. Nah, misalkan teman-teman M besarnya adalah 2 gitu ya. Nah, maka untuk M kecilnya itu 1 ya, 2 pangkat 1, 2, maka bitnya adalah 0 dan 1. Ya, M kecil itu bitnya. Ya, jadi kalau misalkan M-nya itu adalah 2, misalkan M besar, ya, misalkan binari gitu ya, binari itu adalah 2, jadi 2 pangkat 1, bitnya adalah 0 dan 1. Ya, kalau misalkan M-nya nanti M besarnya 4 gitu ya, maka M kecilnya kan 2 pangkat 2 ya, M kecilnya itu adalah 2. Maka di sini simbolnya adalah 00, 01, 10, 11. Jadi nanti sinyalnya ada S1, S2, S3, S4, T. Ya, bagaimana kalau misalkan 8 ya, 8 amplitude shift keying contohkan, atau 8 phase shift keying contohnya. Maka M kecilnya ini 3, 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 000, 001 sampai 111.
Ya, nah nanti untuk yang MRI itu ada yang namanya durasi simbol. Durasi simbol itu T, berbeda dengan TB. Ya, TB itu durasi bit, T itu nanti durasi simbolnya. Itu adalah M kecil yang ini jumlah bit. Ya, teman-teman kalikan dengan durasi bitnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, untuk materi yang ini kita bahas minggu depan ya, amplitude keying, passive keying, dan frekuensi. Oke, silakan ada pertanyaan sampai di sini. Sedikit kan materinya? Andri, ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Ya, oke. Apakah cukup jelas? Oke, good. Kalau cukup jelas. Oke. Nah, untuk materi yang ini nanti di bawah ada contoh soal ya, Dek. Saya berikan 2 contoh soal. Ini soal UAS tahun lalu. Ya, tapi ini nanti saya berikan minggu besok ya. Oke, ini soal UAS kita tahun lalu. Nanti soalnya akan jauh-jauh dari sini ya. Oke. Ini ada 2 soal saya berikan. Ya, ini nanti di slide 106 ya soalnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Tadi kita sampai sini ya. Sampai mana kita tadi, Dek? Oke, sampai sini. Sampai itu shift keying ya. Oke, ini bahas minggu besok. Oke, silakan ada pertanyaan. Ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau belum ada, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi, insya Allah Senin depan ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Bu.